Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dikasihi dan dimuliakan oleh Syekh Bahimuddin dan seterusnya kepada semua asatizah dan para hadirin muslimin muslimat yang hadir pada pagi ini. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan perkenannya pada pagi ini kita dapat memulakan satu program yang telah dirancang dan dihamkan oleh Sayyidi Syekh kita, iaitu kita mengadakan program daurah Ramadan. Kalau dalam bulan-bulan biasa pada hujung minggu ataupun pada hujung bulan yang keempat itu kita mengadakan pengajian bersama Syekh di beberapa tempat, tapi untuk kali ini kita adakan satu tempat dan kita adakan pengajian kita dari awal hingga akhir, insya-Allah. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang telah menyatakan minat untuk hadir, yang ke sekitar 100 orang akan hadir, termasuk selama 40 orang daripada fellow muda dakwah Yadim. Cuma sebahagian kita akan datang agak kemudian, dan juga fellow muda dakwah pun akan hadir pada waktu yang kemudian sikit. Jadi oleh bagaimanapun seperti yang kita rancangkan masa ini, saya dengan mempersilakan dan menyerahkan kepada Fadil Syekh Bahimuddin untuk memulakan pengajian. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara dan berusia daurah Ramadan, hadirin hadirat muslimin muslimat. Insyaallah dalam 2 hari ini kita akan berkemah di tempat ini dan selain daripada kita mengkaji sebuah kitab, dan mudah-mudahan tak tahu hatam kita nih tebal juga. Kita pun akan bertajammu, yakni bersama-sama dengan ikhwan dan akhwat, para hamba muslimin muslimat selama 2 hari baik pengajiannya dan iftar jama'inya dan salat tarawih serta qiyamul lail. Kalau di Indonesia kami menyebutnya mukhayyam tarbawi. Kami sering menyelenggarakan itu, termasuk daurah ruhiyah dan daurah ilmiah yang dilaksanakan di dalam mukhayyam tarbawi ini, insyaallah. Dan kita mengambil kitab yang akan kita baca adalah Kashful Hijab Warran an Wajhi As'ilatil Jan.
Nama kitab ini adalah Kashful Hijab Warron, menyingkap hijab dan juga menyingkap ron. Ron adalah satu noda ya, yang menutup sesuatu ya, satu penyakit ya, yang menutup kebersihan hati ya, ron itu noda yang mengotori kesucian, kebersihan. Itu nama kitab. Tetapi yang dibincang adalah As'ilatul Jan ya, yaitu persoalan bangsa jin ya. Dalam hal ini Al-Imam Abul Mawahib Asy-Sya'rani ya. Al-Arif Billah Sayyidi Abdul Wahhab Abul Mawahib Abdul Wahhab Asy-Sya'rani Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi thiqati qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wattaslimu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fahadhihi as'ilatun gharibah ya, sa'alani Fahadhihi as'ilatun gharibah. Ini adalah persoalan yang aneh ya. Sa'alani anha mu'minul jan ya. Telah bertanya kepadaku tentang persoalan-persoalan itu kaum mukminin daripada bangsa jin. Hafazahumullahu ta'ala wa talabu minnil jawab. Mereka meminta jawaban dariku anha tentang persoalan itu. Musyayyadan bi insyadi ahli tariq fi dzalik, yang diperkuat, yang diperkokoh dengan nasid-nasid ahli tariqah dalam perkara itu. Wa akhbaruni bi anna ruhaniyatihim tamilu ila an-nazmi akthar min an-nasr. Mereka memberitahu saya, kata Imam Sya'rani, bahwasanya ruhaniyah bangsa jin itu condong kepada nazam ya, kata-kata yang tersusun rapi, sastra ya, lebih condong kepada nazam daripada nasr ya, daripada prosa, lebih condong kepada syair-syair daripada prosa-prosa. Fa'ajabtuhum, maka aku mengabulkannya, ila dzalika, kepada persoalan itu, musta'inan billahi ta'ala, dengan memohon pertolongan kepada Allah, mutanasyiqan min nasamatil ashar, dengan menghirup
daripada hembusan malam, quwwatal istidad, kekuatan untuk persiapan, untuk bersediaan li ajwabiyatihim, menjawab mereka. Fa innaha as'ilatun mu'jamatun kama sataraha insyaallah. Ya, persoalan itu adalah persoalan mu'jamah. Mu'jam itu maksudnya rumit, ya. Jadi banyak persoalan yang mu'jam. Ajam lawan daripada Arab atau fasah. Arab itu kan maknanya fasih, ya, maka ajam ghairu fasih. Jadi persoalannya adalah yang mu'jamah, sebagaimana yang Anda akan melihatnya insyaallah. Wa qad atatni hadhil as'ilatu maktubatan. Kami telah dibawakan persoalan ini secara tertulis. Jadi bangsa jin itu bawa persoalan itu sudah tertulis. Fi qirtas, di sebuah kertas. Ya. Fi fami syakhsin minal jan, dari mulut, ya, seorang jin. Jin bukan seorang, orang kan manusia, ya. Dari mulut satu jin, ya. Seorang ini maksudnya satu lah, ya. Fi surati kalbin asfar, dalam rupa anjing warna kuning. Latif, lembut, ya. Kakila birramal, seperti anjing-anjing ramal, padang pasir, ya. Wa kanatil waraqatu qadra parkhi waraqin minal waraqil ibrinji. Dan kertas itu, ya, sekedar dalam kadar parah, kertas efrinji, artinya kertas inilah, ya. Jadi kertas yang bergulung, ya, begitu. Dalam kertas efrinji, kertas daripada kapas, ya kan. Marqumah bi khatin arabi marqum, ya, sudah ada tanda baca dengan tulisan bahasa Arab juga yang marqum. Marqum itu ada titik, koma, ada tanda tanya istifham, ya, yang ada tarqim sudah. Fa fatahtuha, maka aku buka. Fa idzan fiha, maka ternyata isinya ma qaul ulama'il insi wa masyayikhuhum fi hadhil as'ilatil marqumatil wasilati ilaikum suhbata hamiliha qad ashkalat alaina wa sa'alna anha masyayikhana minal jan faqalu hadha tahqiqat la takunu illa min ulama'il insi. Summa dzakaru al-as'ilata ila akhiriha wa kana usulu hadhihi al-as'ilah ilayya lailatas tsulatsai as-sadisa wal 20 min Rajab sanata 55 wa 900. Isinya adalah apa pandangan ulama manusia dan para masyaikhnya dalam persoalan yang marqumah itu, yang sudah rapi, persoalan yang sudah rapi, yang sampai kepadamu, ya, bersama yang membawanya, yang mana persoalan itu susah bagi kami. Dan kami telah bertanya tentang persoalan itu kepada masyayikh kami dari bangsa jin. Maka mereka berkata, masyayikh bangsa jin itu berkata,
tahqiqat ini artinya jawaban yang lebih nyata ini hanya ada kecuali di ulama manusia. Jadi persoalan ini sudah dibawa oleh para sufi jin, ini dibawa ke masyaikh sufi daripada bangsa jin. Maka kata sufi bangsa jin, ini aku tak boleh jawab lah nih. Ini kena bawa ke sufi manusia juga. Masih baik dia tak salah bawalah ya ke sufi jin, tak bawa ke syiah jin ke atau wahabi jin ke, tak bawa ya, dia pergi ke sufi jin. Kemudian mereka menyebutkan persoalannya hingga akhir. Dan sampainya persoalan ini kepadaku Lailatul Thulatsa as-sadisi wal 20, malam Selasa 26 Rajab tahun 955. Dakhala alayya hamiluha, masuk kepadaku yang membawanya, min taqil qa'ah al-mutillah alal khalij ya, dari mulut dewannya yang panjang atas lorong Al-Hakimi. Ada nama di sana Al-Khalijil Hakimi. Kalau pergi Mesir di Babu Sya'riyah, di masjid dan kubur serta majelis Al-Imam Sya'rani, nak masuk ke majelis Imam Sya'rani itu dia akan ada lorong panjang itu ya. Summa kharaja, kemudian keluar, annahu wa kana muraduhu dukhula ilai min babil qa'ah, maksudnya dia bermaksud untuk masuk kepadaku dari pintu qa'ah ini. Famana'u al-mujawirun, maka dihalang oleh orang yang di sebelah jiran. Lidzannihim annahu kalbun haqiqah ya, karena mereka menyangka itu anjing lah. Anjing nak masuk lorong yang terus kepada majelis yang ke dewan, ke qa'ah Imam Sya'rani, maka dihalau lah oleh orang jiran tuh ya. Wa taharu az-zawiyata min mawadi'i masyih, kemudian dibasuh ya, sudut-sudut dari berbagai tempat itu karena tempat bekas tempat dia jalan. Karena anjing sudah masuk, nak masuk ke majelis itu terus dihalau keluar lalu dibasuh. Falamma akhbartuhum ta'ajjabu min dzalika ghayatal ujub, maka ketika aku beritahu mereka bahwa itu adalah tetamuku ya, maka orang-orang itu heran. Wa nadamu ala iz'ajihim, dan mereka menyesal karena telah membuat iz'aj itu telah mengganggu atas ya, mereka mengganggu ya kepada anjing tadi. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi irsyadi ikhwanina al-jan fi hadzal zaman, maka bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kami melalui petunjuk daripada saudara kita jin di zaman ini. Wahana asyra'u bi ajwibatihim, dan saya mulai menjawab mereka bihasbima yaftahallahu bihi fil waqti, berdasarkan apa yang telah Allah bukakan ya, di waktu itu. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Wa samaituhu bi kashfil hijabi warran. Karena dari persoalan ini banyak
tersingkap masalah-masalah yang sebetulnya bukan hanya jin yang perlu, manusia pun perlu. Maka aku beri nama Kashful Hijabi Warran, menyingkap hijab dan menyingkap noda penyakit. An wajhi, melalui al-as'ilatil jan, persoalan-persoalan bangsa jin. Nafa'allahul muslimin bihi amin ya rabbal alamin. Iza alimtu dzalik fa aqul wa billahi taufiq. As-su'alul awal, ini soalan yang pertama. Ya, soalan yang pertama. Sa'aluni, bertanya kepadaku, anis sababil ladzi akhraja ghaliba mukallafil khalqi min syuhudi tanzihil haqqil mutlaq ila wuqufihim ma'at tashbih. Ini jin persoalannya dalam nih. Ya. Jinnya jin sufilan ya. Mereka bertanya kepadaku tentang sebab yang membuat yang mengeluarkan ghaliba, kebanyakan para mukallaf makhluk ini, mengeluarkan dari apa? Dari penyaksian tanzih Allah mutlak. Kenapa ramai makhluk ini tak menyaksikan kesucian Allah yang mutlak itu? Ya. Ila wuqufihim, sehingga mereka bertumpu ma'at tashbih, bersama tashbih. Tapi ini tanjih dan tashbih inda sufi, bukan indal mutakallim. Kalau perbincangan tanjih tashbih menurut mutakallim, berbicara tentang menyerupakan sifat Allah kepada sifat makhluk, ini tak boleh, mesti ditanjih, tak serupa. Tanjih itu maknanya mensucikan Allah, ya, daripada tashbih dan ta'til, itu istilah mutakallim. Ada kelompok yang mentasbih, yang menyerupai Allah dengan makhluk, disebabkan ayat-ayat mutasyabih. Allah punya tangan, Allah punya kaki, macam makhluk. Ini namanya tasbih. Ada yang mengatakan tak serupa, Allah tak ada tangan, Allah tak ada kaki, tak ada. Ini namanya ta'til. Dua-dua tasbih dan ta'til tujuannya adalah tanzih, nak mensucikan Tuhan sebetulnya. Ya. Itu sebab munculnya takwil, itu pun nak tanzih juga agar terhindar daripada tasbih dan ta'til. Ta'til ini mengatal, ya, membatalkan sifat. Allah tak ada sifat lah. Daripada nanti berpikir, ya Allah punya tangan macam kita, dibuang. Nah, ini pun ifrat. Ada tasbih, nah, ini pun tafrid. Karena dia yang menyerupai. Itu kemudian maka ulama baru mulai mentakwil menghadapi benda ini. Gitu. Orang filsafat lebih ke taktil, orang ahli hadis lebih ke tasbih jatuhnya. Ya. Maka takwil itulah sebagai wasatiyah dalam perkara yang terjadi ini. Kalau tak terjadi tak payah mereka tafwid. Itu mutakallimin. Tetapi
tasbih di sini inda sufi. Ya. Kenapa tidak tanzih? Apa maksudnya tasbih di sini? Tasbih menurut sufi adalah, dan tasawuf ini masalah rohani ya, masalah syuhudul batin, ya, persaksian, pandangan, sikap batin kepada Allah. Kita ingat ketika kita baca kitab yang kita dah baca kan, yang kita dah baca kitab Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau menceritakan bahwa orang sufi mesti mempunyai sikap baina tasbih wa tanzih. Ya. Baina tasbih wa tanzih. Arti tasbih mesti ada penyerupaan ya, kepada makhluk untuk menjadi objektif kita beribadah kepada Allah. Contoh, kita berbakti kepada suami, istri, anak, orang tua, guru, murid, saudara-saudara muslim. Ini jangan kita yakini bahwa kita tengah berinteraksi semata-mata hanya dengan orang. Itu. Nah, jangan tengok itu. Tengok Allah. Ini ya, baina tasbih wa tanzih. Tasbihnya kita berinteraksinya dengan syabahnya, surahnya, makhluknya. Tanzihnya, i'tiqad kita dia tak ada pun hakikatnya. Sebenarnya kita berinteraksi kepada Allah. Itu maksudnya baina tasbih wa tanzih. Karena kalau tak ada orang langsung, macam mana kita nak berinteraksi kepada Allah, nak khidmat kepada Allah macam mana? Itu sebab orang tak cukup sholat, puasa misalnya, tiba-tiba dengan orang sombong, takabur, menghina, tak dapat. Sehingga orang tersalah paham, macam pemahaman liberalisme kan, tak payah sholat, yang penting berbuat baik dengan orang, karena itulah inti agama. Tak betul ya. Maka kita sering cerita bahwasanya kita ini manusia ini khalifah, wakil Tuhan untuk mengatur manusia dan alam semesta. Adapun agama itu adalah panduan untuk membangun ya, kehendak Tuhan ya, yang disebut peradaban insan, padahal peradaban Tuhan. Karena membangunnya mesti dengan batin. Adapun tulisan itu panduan yang kena menjadi karakter khuluquhul Quran, menjadi akhlak Quran itu. Kalau tak, bacaanlah macam undang-undang dunia yang dibuat oleh manusia. Tak ada dhamir istilahnya, tak ada jiwa. Nah, persoalan ini kenapa ramainya orang ini keluar dari menyaksikan tanzih Allah, jadi bertumpunya kepada tasbih. Tak ada tanzih. Kenapa? Atau dalam persoalan lain, kenapa orang berbuat baik kepada sesama itu jiwanya tidak merasa bahwa dia berkhidmat kepada Allah, tidak syuhud Allah. Jadi dia merasa berkhidmat ini menguntungkanmu, padahal bukan. Kita berbuat baik kepada manusia itu ya, satu kemuliaan dari Allah ya.
Jin pening mungkin, kenapa mungkin manusia pun ya, tapi ini persoalan daripada jin lah ya, kita pun tersinggung pula persoalan ini, karena bukan hanya daripada bangsa jin, bangsa manusia pun sama saja ya. Kalau saja orang itu berinteraksi kepada tasbih ini adalah tanzih, tak ada begaduh. Masing-masing orang berbuat baik dengan orang itu bahagia dan sukacita karena ya, dia mendapat kesempatan untuk berkhidmat kepada Allah. Jin bertanya kenapa? Kebanyakannya tasbih, tidak tanzih. Fa'ajabtuhum, jawabanku, aku menjawab mereka, sababu khuruji ghalibi mukallafil khalqi an dzalik, sebab keluarnya ya, pada umumnya para mukallaf makhluk ini daripada hal tersebut, bu'duhum fi syuhudihim an hadaratil haqqil mutlaqah ya, karena mereka jauh dari persaksian mereka kepada hadarat Allah yang mutlak. Mereka tidak syuhud, itu saja. Fa innahum law dakhalu hadratal ihsan, andaikan mereka masuk kepada wilayah ihsan ya, hadrah ihsan, lam yajidu litasbihi, dia tak akan merasakan ya kepada tasbih. Wala litaqyid, dan tidak ada taqyid bi janibil haq, pada sisi Allah ya. Asaran, kesannya, tak ada kesan tasbih taqyid kepada Allah Ta'ala. Wa wajadu dzalikal jamalal mutlaqa, dan mereka merasakan atau mendapatkan keindahan mutlak ya. Munazzahan muqaddasan an awsafil bashar, suci bersih dari sifat basar. Wa kanu, dan mereka menjadi kal malaikati, seperti malaikat. Wala yushabbihuna wala yuqayyidun, tengok malaikat ya, melayani makhluk, tak pernah memandang ada makhluk, dia taat kepada Allah yang tidak maksiat ya. Dia tidak pernah mentasbihkan Allah dan tidak pernah mengikatkan Allah dengan sesuatu, tak. Apa yang diperintahkan Allah mutlak, itu adalah ya, berkhidmat kepada Allah. Jadi sebabnya batinnya tak ada syuhud, jadi tak nampak Allah lah ya, dari semua perbuatan hidupnya ya, jadi intinya Sayyidina Al-Imam Asy'arani mengatakan, ini tasawufnya tak betul lah jin, ihsannya tak betul. Itu sebab mereka masih condong kepada tasbih ya, tidak tanzih ya. Andaikan mereka masuk kepada ihsan, artinya dia punya ihsan, dia menyaksikan Allah, maka dia tak nampak athar tasbih di sisi Allah Ta'ala ya. Allah menciptakan makhluk tak ada elak, tak ada tujuan apa-apa ya. Saja nak tunjuk bahwa Allah ada ya. Nak tunjuk bahwa Allah berkuasa. Ini persoalan pertama ya. Dan mereka mengatakan wa wajadu dzalikal jamalal mutlaq, dia akan melihat keindahan mutlak, bersih dari sifat al-bashar ya. Dia berinteraksi dengan apapun
tak ada di situ yang namanya sifat manusia. Yang disebut sifat manusia itu adalah ketiadaan sifat Allah. Itu yang tak nampak keindahan. Tapi apabila dia nampak sifat Allah, maka dia akan nampak jamalul mutlaq, ya, keindahan mutlak. Tengok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Beliau memandang semua indah. Hidup dalam cacian, hamunan, makian, hinaan, ya, itu indah. Nabi tak pernah ada permusuhan sedikit pun kepada manusia, karena memang tak ada selain Allah. Ya, mutlak itu tak ada selain Allah. Yang ada itu Allah saja. Andaikan Allah tak ciptakan manusia, ciptakan Nabi saja, ya, lalu Nabi melayani Rasulullah misalnya, memberikan susah, memberikan itu, mungkin pasrah saja, ya, karena Allah yang melakukannya, ya. Tapi sifat dan asma Allah itu telah dijelmakan dalam bentuk surahnya dan berinteraksi dengan kita. Andaikan kita ada syuhud dan ada ihsan, maka kita akan mentanzihkan Allah. Tak ada. Kita kan takut dihina orang. Itu namanya tasbih. Menganggap ada kekuatan selain Allah. Ya. Tengok kalau di dalam orang mutakalim tasbih itu kufur, ya, maka dalam praktikalnya, ya, kan tasawuf kan amal praktikal, maka kita masih kufur lagi karena masih menganggap ada orang yang memiliki kekuatan untuk menjatuhkan kita dan mengangkat kita. Tak ada. Ya. Wala yudhillu man walayat wala ya'izzu man adait. Ya, tak ada yang menghinakan orang yang Allah musuhkan, dan tak ada orang yang boleh memuliakan orang yang sudah Allah rendahkan. Jadi jika memandang ada sesuatu selain Allah, ya, yang berdiri sendiri, maka itu tasbih. Maka jin bertanya, kenapa ramai para mukallaf macam itu? Jawabannya tak ada ihsan, tak ada syuhud. Kalau ada ihsan, ada syuhud, dia tak ada tengok kesan tasbih. Allah tak terikat dengan kita didoakan oleh orang bla 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 bla. Tak terikat dengan doa itu kita jadi jatuh. Tak, semua Allah dah. Lalu bagaimana memandang orang zolim? Kita menzolimi orang, lalu berdoa menyumpahkan kita misalnya, ya, berdoa menyumpah, sebetulnya itu Allah lah membalas. Cuman kalau tak ada surahnya, peninglah kita. Macam datang rezeki, tiba-tiba datang ke muka kita, ya, agar tunjuk itu ada rezeki, pak gitu, rezeki nih, peninglah. Tapi ada orang membeli, ada orang berbisnis, ya, maka Allah bagi rezeki. Jadi betul-betul makhluk itu adalah, ya, surah, ya, majla atau mazhar, tidak independen, tidak independen. Itu sebab kewajiban kita untuk membangun peradaban insan ini agar semua ya berinteraksi dengan Tuhan. Ya. Namun karena hidup ini pasangan, ada yang tidak bersama Tuhan. Arti
tidak bersama maqam syuhud itu, ya, maka disitulah fungsinya maqam syuhud. Ya, katakan, orang Allah bagi sabar itu untuk musibah nanti. Kalau tak ada sabar, Allah tak buat musibah. Ya, kalau tak ada sabar, Allah tak buat musibah. Karena kalau tak ada musibah, apa faedahnya sabar? Ya. Faedahnya sabar. Dan tidak akan menyaksikan keagungan Allah. Ya. Begitu juga adanya dosa, adanya kufur, adanya. Kita melihat orang kufur itu, ya, itu adalah perintah agar kita tunjuk muslim. Kalau memang kita punya muslim, punya Islam, orang tengok ahli maksiat itu agar kita tunjuk bahwa kita taat. Ya. Orang yang jahat itu, ya, adalah agar kita menunjukkan kebaikan. Untuk itu, bukan untuk dimusuhi. Ya. Bahasa syariat buruk, musuh, kan bahasa syariat. Ya, musuh Allah, musuh agama Allah, musuh umat Islam. Maka kata musuh dalam agama itu bukan sesuatu yang akan. Di Al-Quran anak istri pun musuh. Ya. Sesungguhnya anak dan istri serta hartamu itu adalah musuh. Fahdharuhum, kata Al-Quran. Coba apa arti mana fahdharuhum? Kalau itu perang, siap-siap dengan senjata. Fahdharuhum, waspada. Musuh. Ya. Dalam arti pasangan baik dan buruk. Musuh antara emosional dan akal, nafsu dan ruh. Jadi menggunakan bahasa agama rohani, kata musuh, kata ya. Nah, dengan demikian kita suka kalau ada musibah, suka ada kufur, suka ada kezaliman. Ya, sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, agar mendapat inayah, pertolongan dari Allah, ya, Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan kewajiban kita membangun peradaban insan ini. Ya. Baik. Itu soalan pertama. Soalan kedua, wasa'aluni 'anil ittihadil ladzi yushiru ilaihi ahlul ilhad. Halil muradu bihi an tarji' suratal 'abdi hiya 'ainul haqq amil muradu ghairu dzalik. Ini makin tinggi saja persoalan. Persoalan yang kedua adalah tentang ittihad. Ittihad ini bersatu. Ya. Yang disinggung oleh ahlul ilhad, kufur, ateism. Ilhad, ateism. Apakah yang dimaksud dengan ittihad itu adalah bahwa suratul abdi, rupa manusia ini, ya, itu adalah ainul haq, tarji' hiya ainul haq. Asalnya suratul tarji' itu tarji' artinya mengembalikan, artinya engkau mengembalikan rupa manusia ini, ainul haq adalah Tuhan itu sendiri. Ya, mulhidlah orang ilhad kan mengatakan ini alam ini ya Allah. Ya, itu sebabnya ketika orang sufi mengatakan bahwa manusia ini tak ada, makhluk ini tak ada, yang ada hanya Allah,
alam ini jelmaan Allah, dia menyangka bahwa inilah Allah alam, padahal bukan. Ini tak ada, macam mana nak? Ya, maka diumpamakan seperti bayangan, gitu, seperti bayangan. Inilah yang disangka orang sufi punya ittihad. Amil muradu ghaira dzalik, atau maksudnya bukan itu. Fa ajabtuhum, maka aku menjawab, al muradu bil ittihad fi lisanil qaum. Ini dijawab ittihad menurut sufi dulu, agar berbeda dari soalannya. Fana'u muradil abdi fi muradil haq. Ya. Ittihad itu adalah fananya, hilangnya iradah hamba ke dalam iradah Allah. Fala yasiru lil abdi muradan ma'al haq. Maka hamba tidak memiliki tujuan bersama Allah abadan, selama-lamanya. Illa bihukmi tabaiyah. Ya, melainkan berdasarkan hukum tabaiyah. Ikut. Nah, beliau menjawab, ittihad menurut orang sufi itu fana. Kita fana ini sudah paham kan? Fana itu adalah bahwa manusia menyaksikan, ya, dia baru menyaksikan bahwa semua dia dari Allah, bukan dari dia. Ya, seluruhnya manusia itu dari Allah, tak ada selain Allah, pun tak ada bagian dari dirinya sedikit pun tak ada. Itu setelah syuhud. Pana itu kan apabila sudah syuhud, pana terus. Syuhud ini setelah tahalli kan. Tahalli ini setelah tahalli. Setelah dia mendapatkan maqamat, ya, baru dia menyaksikan Allah. Oh, ya. Lepas itu baru fana. Maka dikatakan irodahnya itu fana. Makanya ya, tasawuf itu menyebut tolibnya, pelajarnya murid. Maksudnya murid muradallah atau muridullah. Itu yang dikatakan oleh Imam Syazili, uridu alla urid. Aku nak akan tak punya kehendak. Atau Syekh Abdul Qadir, uridu muradallah. Ya. Nah, maka ittihad itu seperti bayangan dengan orang betul-betul selari, ittihad. Ya. Kita gerak, dia gerak. Macam orang di cermin. Orang di cermin ini bukan dua, tapi satu. Kita dengan orang yang di cermin, kita bercermin, ada kita kan di cermin itu, ada dua kan? Tapi itu bukan dua, satu. Itulah ittihad. Jadi ittihad itu tauhid sebetulnya. Ya. Kalau Allah tak buat makhluk, tak katakan tak membentangkan bayangannya, tak memunculkan gambarnya di cermin, tak perlulah ittihad. Tak perlulah memandang satu. Nah, maka itulah fana. Lalu macam mana kita ada kehendak kita yang kemudian katanya kita kena tunduk kehendak Allah? Itulah nafsu namanya. Ya. Itu yang disebut nafsu. Sebetulnya bukan kehendak. Kehendak itu hanya Allah yang punya. Ya.
Iradah ini hanya Allah yang punya. Makanya Allah pun bersabda, ya, idza arada syai'an. Pertama-tama Allah belum menciptakan, Allah berkehendak untuk menciptakan. Jadi iradah ini memang punya Allah. Itu sebab ya dalam tauhid ahli sunnah itu ya, menyusun pemahaman tentang Allah berdasarkan dalil akli. Allah hai, Allah ilmun, Allah iradatun, Allah kudratun. Ya. Ini sumbangan Imam Asy'ariyah kepada ahli hadis dan Mu'tazilah yang begaduh bincang tentang Allah. Maka Imam Asy'ariyah menjawab, oke, saya jawab dengan akal. Allah hidup, ada ilmu, ada kehendak, dan ada kemampuan. Kita ada terbayang ya, bahwa ya, selepas menjabarkan wujud kita baka mukhalafatnya, Allah wujud kita tak wujud, Allah qadim kita hadis, Allah baqa kita fana, jadi kita tak adalah sebetulnya. Maka baru dia cerita Allah hidup, patutlah kita hidup. Allah ilmu, patutlah kita tahu. Allah iradah, patutlah terus. Ini iradah ini hanya Allah punya. Apabila di dalam tubuh kita ini ada syuhud, ya,